Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah duha, kajian duha. Jamaah kajian duha Masjid Raya Bani Umar yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hidupkan kita dalam iman, Allah wafatkan kita husnul khatimah. Allah kumpulkan kita di akhirat nanti bersama hamba-hamba Allah yang saleh di bawah bimbingan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita berusaha untuk istiqomah di jalan yang benar ini, di jalan Islam dengan istiqomah. InsyaAllah Allah panggil kita nanti masuk dalam golongan hamba-hambanya yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Raya Bani Umar yang saya muliakan, kajian duha pagi hari ini adalah kajian perdana setelah kita melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan dan kita masih berada pada bulan Syawal. Hadirin jamaah yang berbahagia, ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah ada agama, yang kedua ada ilmu agama, yang ketiga ada beragama. Agama adalah ajaran-ajaran yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu sumbernya 2, Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kalamnya Al-Qur'an, dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk kalamnya yaitu ahadits an-nabawiyah. Itu adalah agama. Yang kedua adalah ilmu agama. Ilmu agama itu adalah ilmu yang disusun, ilmu yang dibuat oleh para ulama untuk memahami agama. Al-Quran adalah kalamullah. Untuk memahami Quran muncul berbagai macam ilmu. Ada ilmu tafsir dengan berbagai macam varian-varian ilmunya. Dalam menerjemahkan bagaimana Rasulullah SAW sholat, muncul ilmu fikih. Dalam memahami apa hadis Sayyidina Muhammad SAW, muncul ilmu hadis. Untuk memahami bagaimana sejarah perjuangan Nabi, muncul ilmu tarikh, ilmu sejarah. Maka ilmu adalah cara untuk memahami agama. Dan yang ketiga adalah beragama. Beragama itu adalah ekspresi umat dalam menjalankan agama. Nah, halal bihalal ini Bapak Ibu sekalian, itu bukan agama. Ya. Kalau kita katakan halal bihalal itu agama, maka kita tidak menemukan dalilnya dalam Quran dan Sunnah. Ya, halal bihalal juga bukan ilmu dalam agama. Kenapa? Orang Arab sendiri tidak paham apa maksud halal bihalal, padahal itu bahasa Arab. Halal bihalal itu bahasa Arab. Tapi kalau kita tanya orang Arab apa makna halal bihalal, mereka tidak tahu itu. Karena bukan fakem daripada sebuah keilmuan. Tetapi halal bihalal ini adalah keberagamaan atau beragama, yaitu upaya umat Islam Nusantara untuk mengekspresikan kebahagiaannya dan menjalin tali silaturahim di dalam momen-momen tertentu, khususnya ba'da Ramadan. Jadi kalau kita tanya apakah halal bihalal itu boleh, jawabannya boleh, karena dia bukan agama, tapi adalah ekspresi umat untuk menjalankan agama. Di dalam halal bihalal ada silaturahim. Silaturahim halal atau tidak? Agama atau tidak? Pasti agama. Di dalam halal bihalal ada tasafuh, saling bersalaman. Itu agama atau bukan? Agama. Di dalam halal bihalal ada saling mendoakan. Apakah itu agama atau bukan? Agama. Jadi walaupun halal bihalal itu bukan agama, dia adalah beragama, ekspresi umat di dalam menjalankan nilai agamanya. Oleh karena itu hadirin sekalian yang saya muliakan, perlu kita pahami dengan baik bahwa
ajaran yang Allah turunkan melalui Nabi Muhammad SAW itu bisa berekspresi, bisa beradaptasi, bisa berdialog dengan kearifan lokal masyarakat setempat. Kan begitu ya? Kalau Bapak Ibu di bulan Ramadan atau di bulan Idul Fitri seperti ini, orang Indonesia ya yang ada di rumahnya apa Bu? Kalau Idul Fitri ya ketupat, terus apa lagi? Opor. Kalau di Padang ada lamang, ya kan? Macam-macam tuh, ya kan? Itu tidak ditemukan tuh di tanah Arab sana, tidak ditemukan di Dubai, tidak ditemukan di mana? Di apa namanya, di Saudi Arabia, tidak ditemukan di Amerika, kecuali warga Amerika, ya orang-orang Amerika yang tinggal di Amerika kebetulan dari Padang. Nah, itu kalau tiba di sana ya tetap bikin ketupat gitu ya. Nah, jadi Islam ini Bapak Ibu sekalian, begitu dia turun dari Allah kepada Sayyidina Muhammad, dia berdialog dengan alam sekitarnya. Dia melakukan akulturasi, dia melakukan dialektika antara agama di satu sisi sebagai sebuah nilai dengan kearifan manusia lokal sebagai makhluk yang berperadaban. Nah, ini saya ingin melandasi ini dulu supaya kita tidak lagi mengatakan, oh itu nggak ada di zaman Rasulullah, itu hanya orang Indonesia saja. Betul. Kenapa? Karena ajaran-ajaran kebenaran ini begitu berdialog dengan lingkungan sekitar, itu proses dialektikanya ada. Ajaran di satu sisi dan kearifan di sisi yang lain. Makanya oleh karena itu di Kementerian Agama itu sekarang salah satu ciri moderasi beragama, ingat bukan moderasi agama tapi apa? Moderasi beragama. Kalau dikatakan moderasi agama salah, karena agama nggak perlu dimoderat-moderatkan, ya kan? Agama tidak usah dimoderat-moderatkan, nggak perlu moderasi beragama. Nggak ada moderasi agama. Yang ada itu adalah moderat dalam beragama. Jelas ya? Kalau moderasi agama itu doktrinnya yang diotak-atik. Tapi kalau moderasi beragama bukan doktrinnya yang diotak-atik, tapi pengamalan agama yang luas berdasarkan nilai-nilai keberagamaan yang ada, dan itu sumbernya ya ilmu. Jelas ya? Makanya oleh karena itu 4 ciri-ciri moderasi beragama, salah satunya adalah adaptif terhadap kearifan-kearifan yang tidak bertentangan dengan nilai Islam. Jelas ya Pak? Adaptif terhadap mengakomodasi kearifan-kearifan lokal sebagai buah dialektika antara Islam di satu sisi dengan kearifan manusia di sisi yang lain, itu bisa berdialek dan bisa diakomodasi selama tidak bertentangan dengan apa? Dengan apa? Aturan Allah, tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan Sunnah, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip utama agama. Jelas nih? Jadi saya ingin melandasi masalah ini dengan bahwa ini bukan agama, tapi adalah ekspresi umat di dalam menjalankan agama yang isinya juga agama. Betul ya? Isinya agama, isinya salam-salaman, isinya doa-doaan. Hari ini nih ada halal bihalal Ikatan Dai Indonesia, IKADI. Ya. Kemarin halal bihalal lagi partai politik. Kemarin itu isinya apa? Saling mendoakan, saling melebur, saling tarahum, saling cinta dan lain sebagainya. Jadi bukan agama tapi ekspresi umat dalam menjalankan apa? Agamanya. Dan itu adalah hasil dialog antara ajaran dengan kearifan. Jelas Pak? Itu adalah hasil apa? Dialog antara apa Pak? Ajaran agama dengan apa? Kearifan. Kearifan itu apa? Kearifan masyarakat tertentu, ya. Kearifan masyarakat tertentu. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kalau kita melihat halal bihalal dalam konteks substansi, paling tidak kita memahami 3 hal.
Ya. Yang pertama, dalam kajian fikih, kata halal adalah kontradiksi dengan kata haram. Betul ya Pak ya? Ada halal, ada haram. In al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas halalnya, yang haram jelas haramnya. Kalau dalam kajian fikih, halal itu kontra dengan haram. Artinya yang haram itu dilarang untuk dilakukan, yang halal itu adalah sesuatu yang harus kita, yang boleh kita lakukan. Makanya kalau dibawa dalam konteks halal bihalal, maka maksudnya adalah bahwa selama ini ada masalah, selama ini ada salah, selama ini ada salah tingkah, selama ini ada salah ucap, selama ini ada salah perbuatan yang melukai hati saudara kita, yang menjatuhkan harkat martabat saudara kita, semuanya haram. Semuanya apa? Haram. Dengan halal bihalal dicoba dihalalkan. Bagaimana cara menghalalkan yang haram tadi? Yaitu membangun tali silaturahmi. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Maka tatkala orang memaafkan, yang tadinya haram jadi apa? Yang tadinya haram jadi halal. Yang tadinya bermusuh karena beda pandangan, yang tadinya bermasalah karena cara pandang yang sangat berselisih, yang mungkin belum bertemu titik ininya, titik temunya, yang tadi mungkin salah paham gara-gara anak, salah paham dalam persoalan warisan, salah paham dalam masalah-masalah yang lain, yang semuanya haram. Begitu dengan halal bihalal, dihalalkan yang haram itu dengan cara apa? Meleburkan hak-hak adami, meleburkan hak-hak kemanusiaan. Kalau bapak salah kepada Allah, ambil wudhu, buka sejadah, berdoa kepada Allah, selesai. Ya. Tapi kalau bapak masalah dalam ilmu, ya bapak salah menyampaikan ilmu nih, atau meragukan umat, atau membuat umat ini kacau pemahamannya, dan itu salah, bapak tidak bisa di atas sejadah. Ya, bapak tidak bisa berdoa kepada Allah, ya Allah maafkanlah aku, nggak bisa. Karena apa yang telah diucapkan didengar publik dan menyesatkan masyarakat. Caranya tiga, kata Quran. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Orang yang menyembunyikan kebenaran dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat. Menyembunyikan kebenaran itu bisa jadi menyembunyikan kebenaran, tidak menyampaikan apa adanya, atau menyampaikan yang salah karena motif tertentu. Ya Bu ya, karena takut dipecat lalu mengharamkan yang halal. Ya, karena takut ekonominya hancur mengharamkan yang halal, atau karena ingin popularitas menfatwakan yang salah. Maka untuk tobat di bidang ini tiga. Illal ladzina tabu, dia harus tobat kepada Allah, bisa tuh di atas sejadah. Yang kedua, wa aslahu, dia harus mencari mana yang benar, ya kan? Namanya islah, mencari yang benar. Yang ketiga, wa bayyanu, dia harus menyampaikan kembali ke publik. Nah ini haram semua ini. Maka begitu bapak halal bihalal, bapak sampaikan ke publik. Hadirin sekalian, saya kemarin menyampaikan sebuah pidato, saya kemarin menyampaikan sebuah paham keagamaan, dan saya mengakui itu salah. Ya tolong direkam ini, sebarkan kepada seluruh saudara-saudara kita bahwa saya menarik ucapan saya dan saya bertobat kepada Allah, dan saya ingin menjelaskan yang benar itu ini. Nah, ya kan? Itu adalah salah satu momen halal bihalal juga. Jadi kata halal bihalal dalam rekognisi fikih, maka yang dimaksud adalah yang tadinya haram menjadi apa Bu? Halal. Bermusuhan haram, datang saudara, kita minta maaf saudaraku, maafkanlah, maka yang tadi bermusuhan haram menjadi apa? Halal. Yang tadinya tidak baik menjadi
baik. Itulah dalam perspektif fikih bahwa dengan halal bihalal yang haram jadi halal. Kalau ibu mencuri mencuri tanah tetangga, gimana cara menghalalkannya? Bu, kemarin ada 5 meter di sebelah barat. Ya, karena anak ibu nggak paham, ya saya tahu itu Bu, itu tanahnya nenek moyang ibu. Ya, itu saya paham. Gimana Bu, dengan halal bihalal ini kita halalkan tidak? Kalau dia bilang halal ya selesai. Tapi kalau dia bilang tidak, jangan coba-coba. Ya, persoalan tanah itu persoalan yang paling berat urusannya di akhirat nanti. Itu tanah 7 lapis ke bawah. Ya, kalau Bapak ambil 1 meter, bayangkan berapa beban di akhirat nanti yang harus Bapak tanggung. Hati-hati masalah tanah, ya kan? Tidak boleh. Nah, oleh karena itu dengan momen halal bihalal yang haram jadi halal. Kenapa? Karena Allah tidak akan mengampuni kesalahan kalau itu terkait dengan hakun adamiyun, hak-hak kemanusiaan. Makanya saya tidak bisa membayangkan bagaimana kalau orang korupsi ratusan miliar, yang diambil duitnya orang miskin, yang diambil duitnya anak-anak sekolah, yang diambil duitnya masyarakat yang membayar pajak dari hasil jualan es, dari hasil jualan durian, lalu masuk ke APBD, masuk ke APBN, dia ambil ratusan miliar. Kira-kira gimana cara minta maafnya itu? Kira-kira gimana cara minta maafnya? Apa cukup Bapak berangkat ke tanah suci Mekah, di depan Ka'bah berdoa, ya Allah, ya maafkan aku ya Allah, maafkan aku ya Allah, karena kata Nabimu, siapa yang datang ke tanah haram minta maaf akan dimaafkan, minta ampun akan diampunkan. Itu kalau berangkat dengan cara halal dan tidak terkait dengan hakun kemanusiaan, hak-hak kemanusiaan. Berat luar biasa, ya, luar biasa beratnya. Saya tidak bisa membayangkan orang yang mengambil duit rakyat ratusan miliar bahkan triliunan, ya dia rusak lingkungan, dia rusak alam, dia rusak tambang, dia rusak hutan, digarap tanaman itu. Pada akhirnya tadinya masyarakat lalu dapat air yang bersih, tiba-tiba jadi air jadi racun, ya. Yang tadi lingkungan aman tiba-tiba jadi harus banjir karena hutan sudah gundul, alam jadi rusak. Itu alam bukan milikmu, maaf ya, ini alam bukan milik kita. Alam itu milik siapa? Allah. Saya kadang-kadang suka keceplosan agak gini ceramah ini, ya. Ya. Itu kenapa? Itu alam milik Allah. Kalau kamu rusak, itu yang marah bukan hanya Allah, yang punya alam ikut rusak, ikut marah. Karena kita telah merusak lingkungan dan itu hak kemanusiaan. Ya, mudah-mudahan dengan halal bihalal kemudian dihalalkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf kepada rakyat, ya. Saya bupati, kemarin saya curi duit APBD 500 miliar. Itu hak-hak orang miskin, saya akan kembalikan dan saya akan minta maaf kepada masyarakat. Baru enggak cukup dipenjara di KPK, Pak, enggak cukup. Ya, enggak cukup masuk Nusa Kambangan, enggak cukup. Tidak cukup masuk penjara suka miskin, tidak cukup. Karena itu bukan dosamu kepada Tuhan, tapi dosa kepada siapa? Dosa kepada sesama umat manusia. Maka hati-hati. Maka halal bihalal itu mengharamkan yang halal tadi. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, dari segi linguistik bahasa. Kalau tadi dari perspektif fikih, ya. Sekarang dari linguistik bahasa Bapak Ibu sekalian. Di dalam bahasa Arab itu kita mengenal ada istilah kata benda nakirah dan kata benda ma'rifah, ya. Kata benda ma'rifah itu sesuatu yang sudah diketahui bendanya, itu digunakan ma'rifah namanya. Ini bahasa Arabnya Bu, jawal. Bahasa Arabnya apa? Jawal. Kalau saya ingin mengatakan HP ini yang saya tunjuk, maka saya mesti menggunakan alif lam menjadi al-jawwal. Tatkala sebuah kata benda saya gunakan alif lam, kata benda itu sudah diketahui wujudnya yang mana. Itu disebut dengan apa? Ma'rifah. Ini mohon maaf ini, ya.
Tapi tatkala tidak disebutkan ma'rifahnya, tidak disebutkan alif lamnya, itu kata bendanya tidak jelas. Kalau saya bilang jawal tanpa alif lam, bisa HP saya, bisa HP-nya Pak Syahrul, bisa HP-nya Ibu, bisa HP-nya Ustadz kita ini. Itu kalau saya tidak menggunakan apa? Alif lam. Jelas Bu ya? Dalam Quran ada ayat yang luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Itu surat apa itu? Al-Insyirah ya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Terus fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ada kata usrun, ada kata yusrun. Ya, bersama saya Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala tatkala menggunakan kata usrun itu menggunakan alif lam. Betul. Fa inna ma'al usri, kata usrun itu menggunakan alif lam. Fa inna ma'al usri. Tapi tatkala Allah menyebutkan kata yusrun tidak menggunakan alif lam. Betul ya? Dua kali Allah ulang kata usrun, dua-duanya menggunakan alif lam. Dua kali Allah ulang kata yusrun, dua-duanya tidak menggunakan. Nanti dilihat dalam surah Al-Insyirah ya. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Al-usru itu adalah kesulitan. Yusrun itu adalah kemudahan. Allah ingin mengatakan bahwa ada kesulitan, ada kemudahan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, orang bahasa Arab itu mengatakan begini, tatkala Allah menggunakan kata usrun itu menggunakan alif lam, kalau sebuah kata menggunakan alif lam diulang berapa ribu kali pun itu cuma satu. Jelas ya? Kalau saya bilang al-jawwal HP ini, seulang 1000 kali al-jawwal, 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 yang dimaksud yang mana? Cuma satu ini. Nah, kata usrun susah. Di dalam ayat itu Allah ulang 2 kali. Cuma dua-duanya menggunakan alif lam. Artinya kesulitan yang pertama sama dengan kesulitan yang kedua. Subhanallah. Tapi tatkala Allah menggunakan kata yusrun, apa itu yusrun? Mudah. Dua-duanya tidak menggunakan alif lam. Kalau satu kata benda tidak menggunakan alif lam, itu kata benda nakiro, itu tidak ditentukan yang mana. Artinya apa? Satu kesulitan bisa beribu jalan kemudahan. Kenapa? Karena kesulitan itu menggunakan alif lam, sementara kemudahan itu tidak menggunakan alif lam. Satu kesulitan bisa 1000 jalan mudahnya. Kalau kita alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, halal bihalal itu menggunakan alif lam atau tidak? Yang benar al-halal bil halal atau halal bihalal? Yang benar yang mana kira-kira? Halo? Bapak baca di spanduk-spanduk, yang benar halal bihalal atau al-halal bil halal? Dalam player yang sampai ke saya itu halal bihalal itu, bukan al-halal bihalal. Yang benar yang mana kira-kira? Al-halal bil halal atau halal bihalal? Ayo. Yang benar adalah halal bihalal, bukan al-halal bil halal. Nah, maksudnya apa?
Kalau sebuah kata benda tidak ada alif lamnya, itu menunjukkan kata benda apa? Nakirah, tidak diketahui. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini Pak Quraisyah, ini kajiannya Pak Quraisyah sampaikan. Tatkala kita menggunakan al-halal, halal bihalal, itu maksudnya adalah salah ibu diketahui enggak oleh orang lain? Enggak. Salah orang lain ibu ketahui enggak? Karena ternyata kita tidak mengetahui salah saudara kita, pun saudara kita tidak merasa tahu salahnya apa. Apalagi perempuan kan, perempuan itu tidak pernah tahu salahnya apa. Yang penting lawan bicaranya salah semua. Nah, itu. Tapi tidak semua perempuan begitu, ya. Artinya apa, Bu? Apapun salahnya saudara kita tidak usah diketahui, maafkan. Dan apapun salahnya orang kepada kita, nggak usah ketahui, maafkan. Dan begitu juga lah sebaliknya. Maka halal bihalal itu tidak menggunakan alif lam, menunjukkan bahwa apapun salahnya saudara kita tidak usah dicari salahnya apa, bukalah pintu maaf itu, karena kita sedang halal bi halal, bukan apa? Bukan al halal bil halal. Ini kira-kira masuk gak sih? Ya, insya Allah ya. Ini pendekatan linguistik bahasa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam memaafkan itu, kalau ingin dosa kita diampuni Allah, dan kalau kita ingin hari ini masuk surga, maafkan orang sebelum dia minta maaf sama kita. Kenapa? Karena konsepnya bukan al-halal bil halal, tapi apa, Bu? Halal bi halal. Makanya di akhirat nanti ada orang yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang sama Allah, dia menghadap kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, itu si anu ya banyak salahnya sama saya. Ini cerita di akhirat, kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya. Ya Allah, ini orang banyak salah sama saya. Bukan Bapak ya, maksud saya, ini ada orang mengadu sama Allah. Ya Allah, ini orang banyak salah sama saya. Pingin hari ini engkau balas kesalahan dia itu. Dulu di dunia nggak ada salah saya, Allah dia mutasi saya. Mentang-mentang dia jabatannya lebih tinggi daripada saya, nggak ada salahku, dia mutasi sama dia. Nggak ada salahnya anakku, ya, nggak boleh masuk kampus dia. Entah apalah salahku. Saya ya Allah mendengarkan, melihat orang ini jatuh, sakit hati saya. Hari ini ya Allah, tolong balas. Tolong orang ini kasih jatahnya hari ini. Hari ini adalah hari pembalasan. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Nanti Pak, di akhirat jangan pernah senang kalau ada kesalahan kita di dunia tidak terbongkar. Jangan senang. Jangan senang kalau ada kesalahan kita di dunia tidak terbongkar, ya. Jangan senang. Kenapa? Nanti di akhirat ada Allah yang Maha Adil. Namanya siapa? Allah. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Hakim-hakim di dunia ini, Pak, bisa dibeli. Kebenaran bisa dibeli, tapi di akhirat nanti nggak bisa dibeli. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Begitu orang ini bilang sama Allah, ya Rabb, tolong orang ini, Mak, saya pingin hari ini dia mendapatkan balasan dari perbuatan dia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang itu, ini ceritanya Pak Quraisy. Ya, saya lihat betul bagaimana ekspresi beliau. Allah bilang kepada orang ini, coba kau melihat ke atas. Maka orang yang minta keadilan ini, Bu, lihat ke atas, ada istana yang sangat mewah. Kata Allah kepada orang ini, saya mau jual itu istana. Orang ini kaget, ya Rabb, itu yang begitu siapa yang bisa beli? Saking mewahnya, nggak mungkin ada orang bisa beli, ya Allah. Kata Allah kepada orang ini, bisa. Gimana caranya ya Allah? Kamu maafkan orang yang salah kepadamu, itu istana punya. Oh, dia bilang apa? Ya Allah, siapapun yang bersalah kepadaku hari ini, saya maafkan. Akhirnya apa? Dengan memaafkan itu, istana yang mewah tadi menjadi milik siapa, Bu? Menjadi milik siapa? Menjadi milik orang yang minta keadilan tadi di hadapan Allah. Oleh karena itu, Bu, Pak,
biarlah orang jahil sama kita, asalkan kita tidak jahil sama orang. Biarlah orang mengambil haknya kita, walaupun bagaimanapun sakitnya, asalkan kita tidak mengambil haknya orang. Kenapa? Kalau haknya kita diambil orang, di dunia kita tidak mendapatkan keadilan, nanti di mana? Di hadapan Allah kita mendapatkan keadilan itu. Makanya halal bihalal itu tidak menggunakan alif lam, memberikan isyarat kepada kita bahwa apapun kesalahan saudara kita, maafkanlah. Ya, apalagi sesama ayah, sesaudara kandung, Bapak Ibu sekalian, ya, antara adik kakak, itu kan banyak perselisihan itu kan, gara-gara apa? Tanah di kampung yang belum terbagikan. Ya, ini dalam beberapa minggu ini saya diminta untuk menyelesaikan ada satu warisan di daerah Menteng, puluhan miliar, ya, dari keluarga terhormat, saya nggak usah sebutkan, ya, menggoda kode etik, ya. Dari keluarga terhormat, ada sebuah rumah di Menteng, harganya puluhan miliar. Itu antara satu dengan dua saling gontok-gontokan, ya. Bayangkan kalau di akhirat nanti ayah ibu yang meninggalkan warisan, capek-capek keluar keringat dapat rumah, begitu masuk alam kubur anak bertengkar gara-gara rumah itu. Enggak tenang ayah ibu di alam kubur sana gara-gara pertengkaran warisan dari anak-anak yang ditinggalkan. Itu kenapa? Karena anak yang ditinggalkan tidak mengerti agama. Sebab anak kalau mengerti agama tidak mungkin akan memberatkan ayah ibu di alam kubur. Kamu bertengkar gara-gara harta ibumu, saya bilang. Kamu bertengkar gara-gara asal bapakmu, bukan hanya kau menyiksakan hubungan kekeluargaan, tapi kamu juga menyiksa alam kuburnya sang almarhum yang sekarang di alam kubur. Dia dulu berdarah-darah cari untuk mendapatkan rumah ini. Begitu dia meninggal dunia, kamu jadikan sebagai bahan pertengkaran antar kalian, terputus persaudaraan antar orang tua kalian, menyiksa ayah ibu kalian di alam kubur. Maka oleh karena itu rajin-rajinlah halal bihalal. Kalau bisa halal bihalal itu jangan hanya bulan Ramadan, selesai Ramadan tiap hari halal bihalal, ya Bu ya. Terutama suami istri sering-sering minta halal bihalal Pak, ya. Kenapa? Karena itu merupakan banyak hal-hal yang bisa merusak kita. Itu perspektif linguistik, bahwa kita tidak perlu mengetahui apa salahnya saudara kita, semua maafkan, karena konsepnya bukan al-halalu bil halali, tapi apa Bu? Halalun bi halal. Bukan al-halal bil halal, tapi halal bi halal. Itu memberikan isyarat bahwa kita diminta untuk memaafkan siapapun tanpa kita harus tahu apa salahnya mereka. Sudah berapa saya sampaikan? Saya bilang berapa tadi? 2 apa 3 saya bilang tadi? Alhamdulillah yang nyimak 3. Yang saya sampaikan baru berapa Pak? 2. Yang pertama tadi perspektif fikih. Yang kedua perspektif linguistik bahasa. Yang ketiga perspektif ijtimai, yaitu masyarakat, sosial, antropologis. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, ya, ada 3 dimensi norma yang harus kita jaga. Ada 3 dimensi norma yang harus kita jaga. Yang pertama norma ilahiyah, hubungan ketuhanan. Yang kedua adalah norma insaniyah, hubungan kemanusiaan. Yang ketiga adalah norma alamiah, ekologis, hubungan antara manusia dengan alam semesta. Berapa Pak? 3 ya. Yang pertama hubungan apa tadi? Ilahiyah. Yang kedua hubungan apa? Insaniyah. Yang ketiga hubungan apa? Alamiah, alam, ekologis, ya. Hubungan ilahiyah, konsepnya adalah tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi hubungan sesama umat manusia itu konsepnya adalah silaturahmi. Konsepnya apa Bu? Silaturahmi. Makanya dalam perspektif sosiologis, antropologis, budaya masyarakat kita, halal bihalal itu adalah perekat. Halal bihalal itu ada apa?
Perekat apa? Yang tadi terputus disambung. Kenapa? La yadkhulul jannata qati'. Tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan tali silaturahim. Maka perspektif sosiologis antropologis bahwa halal bihalal itu adalah untuk membangun kohesi sosial, membangun rekat-rekat sosial yang sudah putus dan parah. Ya, dengan bihalal berjabatan tangan, yang tadi marahan jadi tidak marahan. Dengan tidak marahan bisa lagi pinjam 100. Itu kata anak muda sekarang ya. Ya, dengan tidak marahan bisa lagi pinjam 100. Jangan sering-sering hutang. Ya. Salah satu yang bisa merusak hubungan silaturahim adalah hutang. Ya, kenapa? Orang yang hutang gampang sekali minta hutang. Tapi orang yang dikasih hutang tidak sadar diri kalau yang memberikan hutang juga butuh. Betul nggak Pak? Ya, ya. Makanya saya sering mengatakan, wahai manusia, ya, kalau anda tidak mampu beli, tidak usah beli, ya kan? Jangan hutang kiri kanan untuk memuaskan hawa nafsu. Kenapa? Kalau kamu berhutang di bank, insya Allah kalau nggak bayar maka disita. Tapi kalau ngutang sama tetangga, ngutang sama teman itu punya perasaan, mau minta juga nggak mau, tidak diminta kita butuh, ya Bu, ya mau minta, saudaraku itu duit yang 10 juta kemarin tolong dong, ya kalau 500.000 mah, kalau 10.000 mah tidak apa-apa, ini 10 juta, Ibu ya, bisa masuk kuliah anak di UIN Jakarta itu, ya, ini orang ngutang 10 juta, seolah nggak punya utang dia, ya kan? Maka jangan hutang, karena itu memutuskan tali silaturahim. Luar biasa. Kalau emang betul-betul utang, maka betul-betul niat untuk bayar. Ya, betul-betul niat untuk bayar. Karena bapak ngutang, ibu ngutang, bukan urusan dunia tuh. Ngutangnya di mana? Urusannya mana nanti? Akhirat. Maka silaturahim itu adalah untuk merekatkan, untuk membangun kohesi sosial, membangun persatuan kembali, membangun hubungan kekeluargaan yang tadinya terputus. Makanya silaturahmi itu adalah silah, menyambung, rahim adalah kasih sayang. Bahwa orang menyambung artinya ada yang pernah putus, ya Bu ya. Menyambung artinya ada yang pernah putus, sambung lagi yang sudah putus. Tujuannya apa? Ya Allah, aku tidak ingin punya musuh di dunia ini. Aku tidak ingin punya masalah di dunia ini. Aku tidak ingin punya lawan di dunia ini. Aku ingin nanti di akhirat Engkau maafkan aku dan aku masuk surgamu, ya Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, dari aspek sosiologis, maka halal bihalal itu adalah hubungan silaturahmi. Kalau kepada saudara dekat itu namanya silaturahim. Kalau kepada saudara yang tidak sedara namanya silaturahmi. Saya dengan ibu sekarang bersilaturahmi. Saya pulang kampung, saya ke Sumatera Barat sana, bertemu sanak saudara, itu adalah silaturahim. Silaturahim itu satu kandung satu darah. Silaturahmi adalah sesama umat manusia. Kita bersaudara karena kita memang seudara. Ya Bu ya, kita bersaudara karena memang kita apa? Seudara. Kalau semakanan banyak yang tidak suka, ya, ada masalah makanan khas Padang tidak disuka oleh orang Bugis, ada makanan khas Bugis tidak disuka oleh orang Palembang. Kalau kita bersaudara karena makanan, kita akan berpecah belah terus karena ada yang tidak kena suka. Tapi kita bersaudara karena kita seudara. Siapapun manusia di muka bumi ini butuh apa? Butuh apa? Butuh udara. Tidak ada orang yang tidak butuh udara. Karena kita bersaudara, karena kita seudara, maka itu akan melebur sekat-sekat sosial. Itu akan melebur sekat-sekat partai politik. Itu akan melebur sekat-sekat pemahaman mazhab. Itu akan melebur ya sikap-sikap yang berhubungan dengan pilihan-pilihan. Karena kita bersaudara, karena kita seudara. Bapak sekalian, waktu tinggal 7 menit.
Silahkan kalau ada yang mau bertanya sebelum nanti kita tutup dengan doa. Kesimpulan saya, halal bihalal bukan agama, halal bihalal ekspresi umat dalam menjalankan agama. Karena agama satu sisi berdialog dengan kearifan lokal, melahirkan pemahaman-pemahaman baru yang sesuai dengan kearifan lokal. Selama tidak bertentangan dengan agama Islam, maka itu boleh untuk kita amalkan. Halal bihalal itu perspektif fikih adalah menghalalkan yang haram. Perspektif bahasa, kita tidak perlu tahu apa salahnya saudara kita, maafkan. Dan perspektif sosiologis itu adalah jalinan kasih sayang, mereka kohesi sosial, membangun kebersamaan untuk membangun keberadaban yang lebih indah, lebih bernilai dan lebih religius. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustaz. Kami buka dua pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu mau bertanya, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Halal bihalal yang secara mutlak itu kan dari segi kalimat nakirah gitu ya. Kemudian artinya segala dosa apapun pokoknya nggak usah disebut. Tapi sekiranya orang yang halal itu yang dimintain maaf tadi punya salah yang sekiranya kalau diucapkan orang yang tidak rela, misalnya anak saya menanggapi, terus kita hanya halal tanpa diucapkan. Karena harus dibahas tadi mesti tetap semua dosa apapun walaupun bisa dijelaskan. Tapi sekiranya dijelaskan orangnya dari itu, bagaimana apakah sudah gugur dosanya atau baik, baik. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada satu lagi, ini pertanyaan bagus sekali nih ya. Ya. Ini ada ibu-ibu. Ya, ibu-ibu. Mencampurkan kan ada drama katanya nggak boleh termasuk ini ya, ekspresi agama juga tuh yang drama itu Apanya? ekspresi agama juga nggak yang ada gitu. Oh iya, iya. Jadi musik. Oke. Oke. Waduh. Ini persoalan lagi muncul sekarang, lagi viral ya. Bapak sekalian, yang pertama perlu digarisbawahi ya, yang bisa dihalalkan itu dalam konteks ya kesalahan antar umat manusia itu tidak terkait dengan amwal, tidak terkait dengan harta ya Pak ya. Itu terkait dengan kesalahan-kesalahan dalam bentuk menggibah ya, kemudian dan lain sebagainya. Tapi kalau terkait dengan amwal, harta, itu mesti disebutkan, nggak bisa Pak ya. Saya nyolong tanah orang 1 hektar, kata Ustadz kan halal bihalal tidak usah disebutkan, udahlah saya halalkan saja dengan halal bihalal. Nggak bisa. Kalau terkait amwal, harta Bu, mesti diklarifikasi ya, mesti apa? Diklarifikasi. Jadi memang, tapi kalau orang itu memang berjiwa besar, dia bilang apapun kesalahanmu, mau ngambil harta saya kah, saya sudah halalkan, itu udah aman itu ya. Tapi kalau orangnya tidak seperti itu, makanya saya lebih aman kalau terkait dengan amwal itu sebutkan ya. Tidak bisa diselesaikan dengan halal bihalal, apalagi dalam ruang pertemuan kemudian saling makan. Maaf ya, dalam hatinya, maafkan ya kemarin saya serobot tanahmu 1 hektar, maafkan ya kemarin rumahmu saya hancurkan, maaf ya anakmu saya bunuh. Tak bisa. Itu terkait hakun adami, amwal dan kehormatan. Tapi kalau misalnya dia bilang dia telah mengumumkan ini ya, saudara-saudaraku, apapun kesalahan Anda, mengambil rumah saya kek ya, mengambil harta saya kek, mau fitnah saya kek, semua hari ini saya maafkan. Bapak tidak usah sebutkan itu ya. Tapi bagi kita yang punya salah kepada orang yang tidak menyebutkan hal demikian, wajib untuk mengklarifikasi. Kenapa? Kalau Bapak sebutkan itu mungkin naik darahnya. Oh, kamu toh yang ngambil kemarin tanah saya. Kalau itu perlu diselesaikan secara
baik-baik. Gitu ya Pak ya? Ya, nggak bisa menggunakan itu. Yang kedua, apakah, nah ini kemarin kan beberapa tahun lalu lah, ada yang disebut dengan Nagam Nusantara itu. Bismillah, menggunakan lagam Jawa itu. Bolehkah? Saya pikir di sini sering isi ceramah Ustaz Profesor Dr. Syed Akil Hussein Al-Munawwar, ya. Beliau adalah salah satu yang menantang lagam Nusantara itu. Ya, walaupun ada yang mengatakan bahwa lagam Nusantara dibolehkan selama memelihara hukum tajwid. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, mana mad jaiz, ya, mana idgham, mana iqlab, dia pelihara itu semua, tapi menggunakan nagam atau lagam Nusantara, itu ada yang bolehkan. Tapi sebagian mengatakan tidak dibolehkan. Adapun bayati nahawan rasyikah, itu bukan apa? Bukan Nusantara, itu bukan adaptasi kebudayaan lokal, tapi itu memang lagam yang diciptakan oleh ulama qiraat. Ulama apa? Qiraat, itu dibolehkan. Yang tidak dibolehkan tadi itu tadi, apakah boleh menggunakan lagam Jawa untuk apa? Untuk menggaji Quran? Kalau itu nanti saya bolehkan, kata kita bolehkan. Bolehkah nanti melakukan lagu Indonesia Raya berdasarkan tak ontong gelamai jantung, ya, ala logatnya orang Sumatera Barat? Indonesia tanah airku, tak menggunakan lagamnya sama, apa namanya, kalimatnya sama, baitnya sama, cuma caranya menggunakan lagam Sumatera Barat. Kira-kira boleh nggak? Bisa dipenjara kita, ya kan? Coba-coba Bapak punya sekolah, ya, hari Senin upacara, suruh petugas upacara, nah besok kita lagu Indonesia Raya tatkala bendera dinaikkan, tapi kita robah sekarang lagunya, bukan lagi Indonesia dengan seperti sekarang ini, tapi kita robah menggunakan lagu Jawa. Kira-kira boleh nggak? Bisa dilaporkan Bapak polisi, ya kan? Jadi itu ya Bu ya. Kalau bayati nahwan syikah, itu adalah lagu yang dibuat oleh ulama qiraat, ya. Baik, barangkali itu cukup ya. Sudah jam 9 pas. Saya ini sengaja tadi cepat ke sini pakai motor, saya pikir saya terlambat ya. Karena habis ini saya ada pertemuan lagi, akhirnya tadi saya naik motor cepat-cepat. Alhamdulillah ya, bisa sampai di sini. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita berkah semua, sehat walafiat, dan kita dikuatkan oleh Allah badan kita, fisik kita dalam melaksanakan amal-amal baik insyaallah. Al-Fatihah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami ya Allah. Hidupkan kami dalam iman, wafatkan kami husnul khatimah. Kumpulkan kami di akhirat ya Allah bersama hamba-hamba yang saleh di bawah bimbingan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, berikan kepada kami keluarga yang baik, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan salehah, keluarga yang penuh dengan keberkahan, sehingga apapun yang Engkau titipkan kepada kami ya Allah semakin mendekatkan kami kepadamu, semakin mendekatkan kami ke jalan ridho-Mu ya Allah. Berikan kepada kami kebaikan dunia akhirat. Maafkan kesalahan kami ya Allah, maafkan kesalahan saudara-saudara kami ya Allah. Kuatkan kami dalam menjalani kehidupan yang fana ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terimalah seluruh ibadah kami di bulan Ramadan, terimalah seluruh amal kami di bulan Ramadan, terimalah segala kebaikan kami yang telah kami lakukan, dan maafkan kesalahan dan kekurangan kami ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.